Nah, jadi kalau ada mengaku dosanya atau kain mengaku dosanya, saya yakin mereka tidak akan butuh. Karena Tuhan mau kita mengakui dosa kita, mau kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau kita mengakui dosa kita, maka di sini jelas bahwa kita akan disucikan dan akan diampuni. Dua hal yang Tuhan lakukan kalau kita melakukannya. Tapi apakah hanya cukup ketika kita ngaku dosa sama Tuhan saja baru pasti kita diampuni? Nah, ini juga salah satu cuma setengah kebenaran. Kebenaran yang seluruhnya apa? Ada yang namanya Matius 6:15, 14 dan 15 sama isinya. Di sini tulisnya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ternyata ketika kita meminta ampun sama Tuhan, selesaikan dulu dengan sesama kita, baru ke Tuhan. Banyak yang merasa tidak perlu menyelesaikan dengan orang lain, yang penting ke Tuhan. Itu salahnya. Itu setengah kebenaran. Iblis tanamkan penyesatan. Dia tidak mau kita tahu seluruh kebenaran. Kamu cukup tahu setengah aja. Apa itu? Ngaku dosa sama Tuhan udah cukup. Ngaku dosa sama sesama perlu nggak? Nggak usah. Minta ampun perlu nggak? Tidak usah. Itu ajaran setan, supaya kita ternyata tidak diampuni. Karena Tuhan dalam Injil banyak perumpamaan tentang bagaimana ada hamba raja yang punya hutang banyak, terus diampuni sama rajanya. Ada orang hutang sama dia sedikit, dia nggak mau mengampuni, bahkan memasukin ke penjara. Bagaimana hukumannya dari raja itu? Langsung dia dibinasakan. Hati-hati saudara. Jadi pengakuan dosa yang lengkap, yang sempurna adalah harus selesai dengan sesama, baru dengan Tuhan. Baru kita bisa beres. Jangan datang ke gereja nangis-nangis, Tuhan saya berdosa, ampuni saya. Terus Tuhan tanya, kamu udah ngampunin orang lain belum? Mau gak sih? Contoh ada nih. Contoh ya, misalnya kita ada mungkin berbuat salah pada 3 orang. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya ampuni nih 2 orang ini, tapi yang satu ini enggak nih, saya nggak bisa ampuni, gitu ya. Terus Tuhan tanya, terus kamu maunya dosamu diampuninya seluruhnya atau sebagian aja? Kalau saya tidak mengampuni kamu satu dosa yang tidak saya ampuni, mau nggak? Yang 99 saya ampuni semua. Saya ingin kita nggak mau. Kenapa? Ketika ada dosa tidak bisa masuk dalam surga, karena surga tempat yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita harus benar-benar disucikan seluruhnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi anak terangnya setengah-setengah. Yang katanya suam-suam buku dari kitab Wahyu, Tuhan akan memuntahkan kamu. Jangan setengah-setengah jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan jadi anak Tuhan. Kalau mau setengah-setengah jadi anak hantu aja. Nah, gitu ya. Jadi itu jelas di Alkitab. Kita harus tegas. Harus tegas. Dalam hal mengakui dosa, saya dulu juga berpikirannya, oh itu Kristen, itu pasti masuk surga. Pasti. Ternyata kita baru dikasih jaminannya aja. Kita dikasih jaminan keselamatannya. Soal selamat enggaknya nanti ketika penghakiman datang. Kalau lewat dari penghakiman berarti selamat. Memang selamat nggak bisa hilang lagi. Pasti kalau ada selamat ya selamat. Tetapi kalau sebelum ada penghakiman, yakin kita menang atas penghakiman? Nah, gitu ya. Kita sudah menerima jaminan keselamatannya. Kalau saya suka bilang kalau keselamatan tuh kayak sekali dikasih tiket untuk nonton pertandingan sepak bola misalnya ke stadion. Tiketnya udah dikasih, orang lain mah harus beli mahal, gitu ya. Kita nggak perlu gratis. Tapi apakah kita pasti menonton? Belum tentu. Kalau kita tidak hadir atau tiketnya hilang, tiketnya mungkin kotor atau apa, nggak bisa masuk. Baru jaminan aja, ada tiket doang. Kalau belum masuk, baru belum. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi next slide. Yang ketiga adalah tidak taat pada semua firman Allah. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Di dalam kita mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintah. Saya ini bukan orang yang suci dulunya. Saya ada cerita di depan, saya itu pria Sontoloyo. Makanya di camp pria sejati itu banyak pria Sontoloyo. Nah, gitu ya.
Saya dari Kalimantan Barat adalah kota 1000 kelenteng. Keluarga besar saya Katolik, ada 2 suster. Tapi saya karena keluarga miskin, saya suka ke kelenteng. Cari apa? Cari duit. Gimana caranya? Di sana kan zaman dulu saya masih ada SDSB ya. Nah, setiap hari Jumat itu pasti buka tuh nomornya ya. Nah, saya bisa tanya dewa-dewa di sana. Nomor apa besok? Akhirnya saya diajari, karena diajari, kamu kan miskin. Kalau mau bahagia harus kaya. Kalau miskin cara kayanya bagaimana? Hanya 2. Pakai jimat, pakai otak. Saya pakai dua-duanya. Nah, jimat apapun saya pakai. Sampai saya bisa panggil arwah untuk nanya SDSB. Nah, jadi setiap mau Jumat itu nanti pasti ada yang datang bayarin saya. Panggil dong, panggil. Gitu ya. Dapat nggak apa-apa. Waktu panggil udah dikasih angpau dulu gitu kan. Nanti kalau dapat benar misalnya 4 angka atau 2 angka, dapat lagi tambahan khusus. Nah, gitu ya. Itu saya cari duit dari kecil. SMP udah bisa. Nah, kenapa? Tujuannya mau bahagia untuk versi dunia itu kaya. Akhirnya apa? Dari hal yang saya yakini itu, dari memakai jimat, akhirnya saya juga pakai otak, saya juara terus. Sekolah tuh selalu juara. Sampai akhirnya besar, saya termasuk orang yang duitnya banyak. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Karena kebahagiaan saya terletak pada harta kekayaan, ternyata ujungnya masuk penjara. Saya hukuman 8 tahun di Cipinang. Kenapa kasusnya? Pajak. Saya masuknya undang-undang money laundering, undang-undang pencucian uang. Jadi uang yang banyak itu cuci pakai sabun, bukan ya? Nah, saudara bukan ya. Nah, jadi saya minta menggelapkan transaksi-transaksi keuangan sehingga undang-undang pajak pun tidak bisa menangkap saya. Karena saya belajar di luar negeri, di Amerika. Namanya transfer pricing. Di tahun 2006 itu pada produk CPO, minyak sawit. Lagi booming-boomingnya, tapi aturan-aturan pajak waktu itu perlu mengatur tentang ekspornya, khususnya di transfer pricing. Kalau yang belajar accounting mungkin ngerti transfer pricing. Itu keahlian saya. Kasus pajaknya cuma 1,3 triliun saja, pajaknya saja. Kalau beli kacang mungkin penuh kali ya 1 triliun ya. Ya. Jadi itu kasus saya. Kenapa? Karena tujuannya adalah uang, mamon. Karena saya miskin. Dan saya mau mengejar kebahagiaan yang diajarkan dunia, yaitu apa? Kaya. Nah, ujungnya bagus nggak? Enggak, masuk penjara tuh. Ya, gitu ya. Enggak jadi apa-apa, keluarnya gembel. Setelah hukuman 8 tahun tuh keluarnya gembel. Untung saya dipertemukan komunitas pria sejati. Saya bertobat di situ. Saat pertama kali saya merasa saya tidak layak karena banyak dosa saya. Galatia 5:19-21 saya lakukan lengkap. Kalau dibaca ya, itu tentang kedagingan, gak ada yang ketinggalan di situ. Satu pun tidak ada. Saya lakukan semua. Sehingga saya merasa saya gak berdosa. Saya dalam penjara, saya belajar dari teroris. Saya mau belajar agama yang mana yang bisa membantu saya, karena dosanya banyak. Saya satu blok dengan teroris. Waktu itu ada kasus teroris. Mereka mengajarkan dia itu masuk surga dengan jihad. Saya bilang mana mungkin sih 2 orang masuk surga, bukan lucu. Saya gak bisa percaya. Saya cari lagi yang Buddha, cari yang lain. Saya cuma pertanyaan gini, saya kalau punya dosa misalnya saya membunuh orang 1 orang, harus pakai amal berapa banyak? Coba tunjukkan ayatnya. Bunuh 1 orang, oh amalnya 1 juta rupiah misalnya. Bagaimana caranya? Ada timbangannya? Gak ada yang bisa nunjukin itu. Saya kan dosa saya banyak, bukan cuma 1. Banyak Pak. Gimana saya bisa salah? Hanya dalam Tuhan Yesus saya bisa menemukan jaminan keselamatan. Itu Tuhan saya. Dan ketika saya ikut Pria Sejati 2020, saya dengan Tuhan ngomong begini. Ada satu sesi, nah gitu ya, bagi yang sudah pernah ikut Pria Sejati, ada satu sesi tanggung jawab itu. Kan diputar tuh video Passion of Christ. Nah gitu ya, video Yesus disiksa, disalibkan. Kenapa? Menanggung dosa kita. Dia satu-satunya teladan dalam bertanggung jawab, padahal bukan salahnya. Tapi dia menanggung dosa. Ketika saya nonton film itu, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Ferry, mana dosa-dosamu? Sini, aku yang tanggung. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Dosa saya banyak. Saat itu saya langsung tergentar. Dan saya merasa ada yang berat, yang beban yang sama saya tanggung ringan, diangkat semua. Saat itu saya damainya luar biasa. Dan saya tidak
mau bangun-bangun tidurnya di situ. Saya tidak mau bangun-bangun lagi. Saya enak di situ di hadapan Tuhan. Pengalaman itu yang membuat saya bertobat. Saya nggak mau lagi meninggalkan rasa damai itu. Makanya kedatangan Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan tentang makanan dan minuman katanya kerajaan Allah itu, tetapi tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Ministry saya namanya House of Joy. Kenapa saya mau orang-orang datang ke ministry saya menemukan sukacita yang saya rasakan. Sampai anak saya namakan Joyce karena sukacitanya. Nah, gitu ya. Makanya kita harus bisa ketika bertobat